Wabah virus corona menyebar dengan cepat. Perang melawan penyebarannya juga gencar dilakukan. Di beberapa daerah sejumlah ruang publik disemprot cairan disinfektan. Tidak hanya oleh pemerintah, sejumlah perusahaan swasta juga melakukannya secara swadaya. Pun dengan pembatasan aktivitas di ruang publik. Tidak hanya dengan kebijakan belajar dan bekerja di rumah, kebijakan di bidang transportasi juga dilakukan pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya pembatasan transportasi umum. Namun sayang, langkah ini malah menyebabkan penumpukan penumpang. Tujuan kita justru untuk mengurangi interaksi orang. Kalau yang terjadi adalah justru pengumpulan orang massa dalam jumlah besar dan dalam waktu yang cukup lama, orang mengantri dalam kerumunan setengah jam atau 1 jam misalnya, ini kan kontraproduktif dengan kebijakan yang kita lakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira patut dipikirkan oleh pemerintah daerah, ya. Kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta banyak mendapat apresiasi. Namun bukan berarti tanpa evaluasi. Antrian dan kerumunan orang di tempat-tempat transportasi massal bisa menjadi bumerang dan berbalik menyerang, menyebabkan penyebaran virus terjadi dengan lebih cepat. Kebijakan yang berpotensi menjadi masalah baru perlu segera disikapi. Kebijakannya Gubernur DKI Jakarta kemarin itu bagus, tetapi implementasinya yang jeblok karena tidak dibahas dengan baik, kan? Maksudnya gini, mereka pasti belum bahas dengan privat, dengan swasta, perusahaan, bisnis, pabrik yang sekitar Jakarta. Mereka pasti belum bicara dengan pihak-pihak pengambil kebijakan atau key opinion leaders. Mereka sudah bicara dengan BUMD, MRT, Transjakarta. Itu kan, lu kerjakan, suka nggak suka perintah saya. Bisa. Tapi yang perusahaan swasta, kok nggak diajak bicara? Kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta. Dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya akan ada pembatasan jumlah penumpang per bis dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Wabah virus corona telah dinyatakan sebagai pandemi. Ini lantaran corona menyebar ke berbagai negara, bahkan antar benua. Saat ini wabah virus corona terjadi di 157 negara dengan jumlah mencapai hampir 170.000 kasus. Dari total kasus, lebih dari 70.000 orang sembuh, sementara lebih dari 6.000 orang meninggal. Mencegah penyebaran virus corona, sejumlah negara di antaranya Tiongkok dan Italia mengambil kebijakan lockdown atau isolasi massal. Tiongkok mengunci setidaknya 16 kota sejak akhir Januari 2020. Sementara Italia yang 24.000 lebih warganya terinfeksi corona melakukannya pada 10 Maret 2020 dengan membatasi hampir semua aspek kehidupan 60 juta warganya. Meski sejumlah negara memberlakukan lockdown, negara lainnya yang juga terkena wabah corona memilih tidak melakukannya atau hanya memberlakukan isolasi bagi pendatang. Singapura memberlakukan isolasi mandiri selama 14 hari bagi pengunjung atau warga negaranya yang baru datang dari Jepang, Swiss, Inggris, dan negara ASEAN. Sementara di Indonesia, sejak kasus positif corona terus bertambah, pilihan soal kebijakan lockdown bergema dengan riuhnya. Pro dan kontra terjadi di antara regulator negara, para tokoh, pun di masyarakat. Tiongkok memang berhasil melawan penyebaran virus corona dengan kebijakan lockdown. Meski isolasi massal berdampak luas termasuk dalam sendi ekonomi, Tiongkok sebagai negara besar mampu mengatasinya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Mampukah? Faktanya, keputusan perlu atau tidaknya suatu wilayah dikunci akses keluar masuknya terletak pada kebijakan pemerintah pusat. Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran
ke arah kebijakan lockdown, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar pada penyebaran COVID-19. Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Nah ini sebetulnya tuh sudah diatur di Undang-Undang 6 tahun 2018, itu lockdown itu adalah karantina sebetulnya. Karantina wilayah, DKI, karantina rumah, ya kan? Dan lingkungan dan seterusnya. Dan itu namanya karantina. Terus bagaimana? Ya terserah, semua ada cost-nya. Kalau kita mau ikut misalnya Wuhan, ya dia di karantina, di lockdown. Tapi negara bertanggung jawab. Kalau kita DKI di lockdown, Anda lihat di sinilah Petamburan, terus di Jakarta Barat, Jakarta Utara, sana kan peta-peta yang susah masuknya, kita jalan aja mesti miring-miring kan. Itu harus kasih makan, karena di lockdown itu orang tidak boleh keluar rumah. Bisa nggak kita 10 juta ini dikasih makan? Duitnya negara sanggup nggak? Pasca terus bertambahnya kasus positif corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Semua penanganan terkait virus corona terletak di bawah komando Doni. Senin sore lalu, Presiden juga mengumumkan peristiwa yang sedikit melegakan kepanikan masyarakat. Pasien 1, 2, dan 3 yang terjangkit COVID-19 dinyatakan sembuh. Di tengah perang terhadap corona, tidak hanya pemerintah yang harus ambil bagian. Bersatu lawan corona, saling bahu-membahu di masyarakat, jadi jurus jitu agar penyebaran corona dapat diatasi. Gimana caranya anak-anak ini tetap bisa belajar walaupun sekolahnya ditutup.